Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berada dalam naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benar. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Bagaimana itu penduduk, masyarakat, dan kebudayaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hari ini saya akan memaparkan lebih jelas, lebih jauh lagi bagaimana memadukan ketiga konsep ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang pertama adalah konsep penduduk. Penduduk dalam pengertian luas diartikan sebagai kelompok organisme sejenis yang berkembang biak dalam suatu daerah tertentu. Di dalam penduduk itu ada populasi. Populasi juga bisa diartikan sebagai sekumpulan atau sejumlah besar atau totalitas keseluruhan dari jumlah penduduk yang ada. Makanya ada juga yang disebut dengan di situ adalah populasi hewan, ada juga di situ adalah populasi tumbuhan, di situ juga adalah populasi manusia. Pada kesempatan ini penduduk juga bisa diartikan atau dalam mata kuliah ini bisa diartikan adalah orang-orang yang mendiami wilayah tertentu, menetap dalam wilayah tertentu, tumbuh dan berkembang, mereka berinteraksi pada wilayah tertentu, mereka melakukan kegiatan keagamaan, mereka melakukan kegiatan ekonomi pada wilayah tertentu, sehingga mereka bisa mencapai tujuan dari apa yang mereka lakukan. Itu yang disebut dengan penduduk. Kemudian ada yang disebut dengan masyarakat. Tadi penduduk diartikan secara umum bisa dalam populasi adalah hewan, bisa dalam populasi itu adalah tumbuhan, bisa dalam populasi manusia itu sendiri. Tetapi kalau konsep masyarakat itu sudah jelas manusia itu sendiri. Di sini dikatakan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan kehidupan sosial manusia yang menempati wilayah tertentu yang keteraturannya dalam kehidupan sosialnya telah dimungkinkan karena memiliki peranata sosial yang telah menjadi tradisi dan mengatur kehidupannya. Penekanannya di sini adalah peranata sosial. Apa itu peranata sosial? Peranata sosial adalah perangkat peraturan yang mengatur peranan serta hubungan timbal balik masyarakat baik itu secara individu maupun kelompok. Masyarakat di sini seperti yang saya jelaskan bahwa adalah sekelompok manusia yang menempati wilayah tertentu dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sehingga terjadi keteraturan, terjadi keserasian, terjadi harmonisasi dan toleransi. Di sini dikatakan juga bahwa masyarakat juga itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Yang homogen seperti apa? Yang homogen itu adalah masyarakat yang berdiam diri pada wilayah tertentu dan mereka berinteraksi dengan kelompoknya dengan kebudayaan yang sama, dengan tradisi yang sama. Misalnya katakanlah di sini adalah masyarakat Aceh punya kebudayaan, punya tradisi yang sama. Kemudian di situ ada juga masyarakat Irian misalnya. Di situ juga punya kebudayaan tradisi yang sama gitu. Tetapi kalau masyarakat Aceh, masyarakat Irian, Madura berkumpul dalam satu tempat, bisa itu yang disebut dengan masyarakat heterogen, masyarakat yang berbeda-beda, masyarakat yang majemuk. Nah, itu yang disebut dengan masyarakat homogen dan masyarakat heterogen. Kemudian di sini ada konsep kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil budidaya manusia. Ada yang mendefinisikan sebagai hasil cipta. Hasil cipta itu adalah ide, gagasan yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan rasa adalah apa yang menjadi ungkapan dari pikiran berdasarkan apa yang disentuh, apa yang dilihat, apa yang diraba.
dan apa yang dipikirkan pastinya. Kemudian setelah cipta rasa akan timbul namanya keinginan yang disebut dengan karsa. Keinginan manusia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Setelah melakukan karsa maka terciptalah yang disebut dengan karya. Karya manusia menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebedaan. Sedangkan rasa mewujudkan segala norma dan nilai untuk mengatur kehidupan dan selanjutnya cipta merupakan kemampuan berpikir, kemampuan mental yang menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Orang pertama yang mengemukakan teori mengenai penduduk adalah Thomas Robert Malthus. Dalam edisi pertamanya Essay Population pada tahun 1798, Malthus mengemukakan ada dua persoalan pokok, bahwa bahan makanan adalah penting untuk kehidupan manusia dan nafsu manusia tidak dapat ditahan. Satu sisi ada bahan makanan yang ingin dibutuhkan, tapi di sisi lain ada nafsu manusia yang ingin mengeksploitasi bahan makanan itu sehingga terjadi kelangkaan makanan. Maka terjadi perang, terjadi konflik, terjadi hal-hal yang menimbulkan ketidakteraturan di dunia ini. Bertitik tolak pada hal itu, teori Malthus yang sangat terkenal yaitu bahwa berlipat gandanya penduduk itu menurut deret ukur, sedangkan berlipat gandanya bahan makanan menurut deret hitung, sehingga pada suatu saat akan timbul persoalan yang berhubungan dengan penduduk. Di sini ada gambaran yang saya buat skemanya, bahwa kedepannya jumlah penduduk akan semakin meningkat, bahkan akan terjadi overpopulation. Tetapi sumber daya alam semakin menurun karena aktivitas manusia yang semakin banyak menguras sumber daya alam, baik itu di permukaan tanah maupun di dalam. Sehingga yang terjadi adalah kelangkaan sumber daya alam. Apa yang terjadi? Selanjutnya adalah terjadi problem, terjadi masalah, menimbulkan masalah yang dimana masalah itu bisa dalam bentuk konflik, bisa dalam bentuk pertengkaran, bisa dalam bentuk penguasaan, bisa dalam bentuk pembunuhan, bisa dalam bentuk kolonialisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan masuk pada komposisi piramida penduduk. Ada tiga komposisi piramida penduduk. Yang pertama penduduk muda, yaitu penduduk dalam pertumbuhan. Alasannya lebih besar dan ujungnya runcing. Jumlah kelahiran jauh lebih besar daripada jumlah kematian. Sehingga terjadi peningkatan pertambahan jumlah penduduk pada saat itu. Yang kedua adalah bentuk piramida stasioner. Di sini keadaan penduduk usia muda, usia dewasa, usia lanjut usia terjadi keseimbangan. Ada kematian, ada kehidupan, ada perpindahan, ada yang menetap. Piramida penduduk stasioner ini merupakan idealnya keadaan suatu penduduk dalam negara, dalam kabupaten, dalam kota, dalam desa, dalam kelurahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah piramida penduduk tua, yaitu piramida penduduk yang menggambarkan penduduk dalam keadaan kemunduran. Piramida ini menunjukkan bahwa penduduk usia muda jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan penduduk dewasa. Hal ini menjadi masalah jika terus-menerus terjadi pengecilan atau jumlahnya populasinya semakin sedikit dalam usia muda, maka akan terjadi kemusnahan generasi. Di sini angka kelahiran akan jauh lebih kecil dibanding dengan angka kematian. Artinya angka kematian jauh lebih besar daripada yang dilahirkan. Maka yang terjadi ancaman jumlah penduduk semakin berkurang bahkan musnah. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sebagai penduduk yang masih muda, maka jiwa kalian untuk membangun negara, membangun bangsa, untuk melahirkan inovasi dan melahirkan kreativitas yang penting, yang berguna bagi negara, sangat penting, sangat dibutuhkan oleh negara. Jangan menjadi orang yang pikirannya sudah tua, mau ingin mati, mau ingin bunuh diri, putus asa, tidak semangat. Maka yang terjadi adalah boleh jadi kita akan kekurangan sumber daya manusia yang unggul. Yang kita butuhkan adalah sumber daya yang unggul, penduduk yang muda, generasi muda. Bangkitlah agar kita menjadi negara yang besar. Kita harus masuk pada komposisi penduduk muda, di mana kelahiran, semangat jauh lebih besar daripada kematian, daripada keputusasaan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kecenderungan manusia untuk memilih daerah yang subur untuk tempat tinggalnya.
terjadi sejak pola hidup masih sangat sederhana pada zaman dulu. Itulah pada saat itu masa purba daerah sangat subur selalu menjadi perebutan kekuasaan manusia. Sehingga tidak salah lagi bahwa daerah yang subur kemungkinan besar terjadi kepadatan penduduk. Kemungkinan besar mereka akan menguasai daerah itu yang dianggap sangat potensial untuk melakukan atau bercocok tanam, berkebun, untuk memelihara binatang ternak mereka. Maka yang terjadi ya, boleh jadi zaman dulu dengan zaman sekarang itu tidak akan jauh beda. Zaman dulu terjadi perebutan kekuasaan yang dianggap potensial oleh pemikiran manusia purba dulu. Mereka melihat ada ladang, ada tanah yang subur, mereka ingin menguasai. Tetapi dalam waktu yang sama juga penduduk yang lain juga atau kelompok yang lain juga ingin menguasai, maka terjadi konflik. Siapa yang kuat di situ, maka mereka lah yang kuat. Maka terjadi yang disebut dengan hukum rimba. Siapa yang kuat, maka mereka lah yang berkuasa. Kedepannya boleh jadi akan terjadi hal seperti itu. Bahwa sumber daya alam yang ada di bumi ini semakin terkuras, maka yang terjadi adalah perebutan kekuasaan, perebutan wilayah. Siapa yang kuat, maka mereka akan yang banyak bertahan untuk mengisi kehidupan mereka sendiri. Tetapi dengan adanya aturan, dengan adanya berbagai norma yang ada, diharapkan ketertiban manusia, keteraturan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini sangatlah penting. Kita harus arif, bijak memanfaatkan alam yang ada. Memanfaatkan kayu, memanfaatkan tanah, memanfaatkan air, memanfaatkan ladang, memanfaatkan sumber daya yang ada di laut. Jangan kita boros, jangan kita merusak, jangan kita menghancurkan. Yang ada adalah menumbuhkan, memelihara, melestarikan, agar kedepannya anak cucu kita dapat menikmati hasil jerih payah kita di hari ini. Kebudayaan selalu dimiliki oleh setiap masyarakat. Hanya saja ada suatu masyarakat yang lebih baik berkembang kebudayaan daripada masyarakat yang lain untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Pengertian kebudayaan banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya dikemukakan oleh Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi yang merumuskan bahwa kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cipta manusia. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan yang diperlukan manusia untuk penguasa alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk kepentingan masyarakat. Kemudian rasa yang meliputi jiwa manusia, bukan raga, tapi jiwa, semangat untuk mewujudkan segi norma, aturan, dan nilai-nilai masyarakat yang dianggap penting. Norma itu adalah aturan yang dianggap baik untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Sedangkan nilai adalah nilai adalah sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat, yang ingin diperoleh, yang ingin didapatkan, karena dianggap penting untuk mendapatkan tujuan dari hidup itu sendiri. Di dalamnya termasuk agama, di dalamnya ada ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil dari ekspresi jiwa manusia. Untuk hidup sebagai anggota masyarakat, selanjutnya kita merupakan kemampuan mental, kemampuan pikir dari orang yang hidup bermasyarakat, dan antara lain menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Rasa dan cipta dinamakan kebudayaan rohania, kebudayaan batinia, kebudayaan jiwa. Semua karya rasa cipta dikuasai oleh karsa dari orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar bahkan seluruh masyarakat. Kemudian selanjutnya ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah religi, agama, kepercayaan. Yang kedua adalah sistem kemasyarakatan. Yang ketiga adalah peralatan. Keempat adalah mata pencarian hidup. Kelima adalah bahasa, dan keenam adalah pengetahuan, dan ketujuh adalah seni. Religi itu menciptakan satu keteraturan masyarakat. Satu kondisi di mana masyarakat beribadah sesuai dengan keyakinannya, menciptakan rumah ibadah, menciptakan tempat-tempat untuk sholat, untuk sembahyang,
menciptakan tempat-tempat untuk bersedekah, menciptakan tempat untuk beribadah seperti Mekah, ke, Ka'bah, seperti di gereja dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agama menuntun kita agar kita teratur, agar kita dapat mengikuti perintah Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi norma dan aturan yang dianggap benar oleh masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat mengikuti aturan dalam beragama, maka tercipta satu keteraturan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan menimbulkan norma, menimbulkan aturan hukum yang penting untuk mengatur kondisi, keberadaan, keteraturan masyarakat. Agar terjadi masyarakat yang toleran, agar terjadi masyarakat yang saling membantu, saling bergotong royong, saling menghargai sesama lain. Kemudian yang ketiga adalah peralatan teknologi. Manusia menciptakan teknologi agar mereka bisa menggunakan, bisa menguasai alam semesta ini, bisa mengidentifikasi, bisa memecahkan masalah-masalah yang belum terpecahkan. Kemudian mata pencarian. Manusia menciptakan mata pencarian. Itu sesuai dengan kondisi geografis. Sesuai dengan kondisi geografis dalam artian bahwa kalau di situ adalah masyarakat pesisir, maka yang menjadi mata pencariannya adalah nelayan. Kalau mereka adalah tinggal di gunung, maka mata pencariannya adalah beternak, bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah sistem bahasa. Sistem bahasa ini adalah kemampuan manusia untuk saling berbicara agar saling mengerti, memahami sesuai dengan tujuan masing-masing. Bahasa diciptakan agar saling mengerti manusia. Ada bahasa tubuh, ada bahasa verbal. Bahasa tubuh itu adalah bagian dari bahasa juga, karena bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia agar mengerti, agar disampaikan, ditransfer kepada orang lain, agar dimengerti dan tercapainya tujuan orang yang menjadi uh, uh, yang menjadi komunikator itu sendiri. Kemudian bahasa diciptakan agar satu sama lain, misalnya antara daerah satu dengan daerah lain, saling mengerti. Misalnya di Aceh ada bahasa Aceh, di Irian ada bahasa di Irian. Tetapi kalau kita di negara Indonesia ada bahasa Indonesia untuk mempersatukan. Salah satu tujuan dari bahasa adalah bagaimana mempersatukan masyarakat agar mereka selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Kemudian yang enam adalah sistem pengetahuan. Bagaimana mereka menciptakan ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu yang ada pada manusia, ilmu-ilmu yang ada pada alam, ilmu-ilmu yang ada pada binatang dan lain sebagainya. Manusia bisa meramu dengan berbagai rumus, metode yang dianggap ilmiah, yang dianggap terbukti bisa membawa satu kebenaran, ilmu pengetahuan, dan itu penting bagi kehidupan kelanggengan manusia. Kemudian yang ketujuh adalah seni. Bagaimana masyarakat menciptakan kesenian berupa tari-tarian, pakaian adat, berupa uh, seremoni dan lain sebagainya, sehingga tercipta satu nuansa yang indah, yang enak didengar, musik-musik yang enak didengar di telinga, dan berbagai pemandangan yang diatur oleh manusia, misalnya katakanlah terasering diatur dengan sedemikian rupa sehingga kalau dilihat dari landscape dari udara maka akan terlihat dengan pemandangan yang indah. Itu adalah bagian dari seni juga. Kemudian kebudayaan paling sedikit memiliki tiga wujud. Yang pertama adalah ide, yang kedua adalah perilaku, yang ketiga menghasilkan karya. Satu, wujud sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, norma, peraturan, sejenisnya. Ini merupakan wujud ideal kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak bisa disentuh, hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Ide itu hanya bisa dirasakan. Lokasinya ada dalam pikiran manusia, di mana kebudayaan itu hidup. Kemudian yang kedua, kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, perilaku, pola dari hidup manusia dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan sebagai hasil benda karya manusia.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru, dapat menambah pengetahuan kita, dan pastinya dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dalam bermasyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.